Halo semuanya. Sekarang kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading, just for fun ya. Jadi tarot sebagai media buat menarik energi kita. Mana tahu ada petunjuk yang bermanfaat gitu. Dan kita harus lebih menyerahkan apapun itu sama Yang Maha Kuasa ya. Kali ini pembacaannya general ya, menarik energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Dan mungkin bisa beberapa aja yang cocok buat kamu gitu. Kalau mau personal reading, mau pembacaan tarot secara pribadi atau untuk keperluan pribadi, kamu bisa personal reading dengan hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini gitu ya. Oke. Sekarang temanya, judulnya di video ini energi jodoh akhir tahun 2020 gitu ya. Kita bakalan clarify bagaimana prediksi energi jodoh buat kamu, buat kalian di akhir tahun 2020 ya gitu. Ini energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Aku udah siapin 3 pilihan kartu. Kamu bisa pilih sesuai intuisimu, sesuai kata hatimu ya. Tapi saran aku nonton aja semua isi pilihan kartu. Mana tahu energi kamu tuh random atau ngacak di beberapa pilihan kartu, atau bahkan di kartu yang bukan kamu pilih gitu ya. Oke. Jadi pile 1 nih, pilihan 1 yang ada kartu The Devil. Ini dia pilihan 1. Oke. Pilihan 2 ada kartu Two of Cups. Ini dia. Lalu pile 3, pilihan 3 yang ada kartu The Lovers. Oke. Silakan dipilih ya kak. Bagi yang butuh waktu lama untuk memilih, boleh di pause video ini. Tapi yang sudah ready, yang sudah siap, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari pile pertama, lalu pile kedua, kemudian pile ketiga, gitu ya. Oke, langsung aja. Ini aku simpan dulu. Kita mulai dari ini, pile 1. Pilihan pertama yang ada kartu The Devil. Oke. Ini dia. Ya. Kita lihat energi jodoh. Wow. Energi jodoh akhir tahun 2020. Oke. Pertama ada kartu Two of Swords. Oke. Kemudian Five of Cups. Wow. Page of Wands. The Hierophant. Oke. Kemudian Three of Cups. Ya. Three of Pentacles. Page of Pentacles. King of Wands. Queen of Wands. Wow. Lalu Five of Wands. Ya. Oke. Jadi kita lihat zodiaknya dulu ya. Di sini yang aku lihat
Ada zodiak air sign ya, Aquarius, Gemini, Libra. Terus ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Lalu fire sign juga ada, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian Taurus, energi Taurus kuat ya di sini. Ada juga Capricorn, Virgo. Jadi semua tuh ada di sini energinya. Tapi yang kuat banget itu Taurus, terus Aries, Leo, Sagittarius. Ya, itu dia. Kalau dari fisiknya dulu ya. Fisiknya ini orang berisi orangnya ya. Orangnya berisi, lumayan berisi atau berotot kah? Atau di bagian tubuhnya itu kelihatan gitu loh pembuluh darahnya. Tapi kalau dia orangnya nggak gede-gede banget ya, ada bagian tubuhnya yang berisi banget. Ada beberapa bagian tubuhnya yang kelihatan gitu loh tumpukan lemaknya. Nah gitu ya. Terus fisiknya ini rambutnya lebat. Mau cowok mau cewek rambutnya lebat, jadi nggak tipis-tipis amat gitu ya. Terus hidungnya kalau pesek lebar banget gitu ya. Tapi kalau hidungnya mancung, hidungnya gede gitu. Ya mungkin beberapa ciri itu ada yang berhubungan sama kalian ya. Terus orangnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget sih gitu. Kulitnya sawo mateng, nggak terlalu gelap, nggak terlalu putih orangnya. Itu fisiknya ya. Lalu sifat karakternya, ini tuh orangnya ada toksiknya juga sih yang aku lihat ya. Kenapa dia ada toksiknya? Itu bisa karena dari dirinya sendiri atau karena lingkungannya gitu loh. Kalau dari lingkungannya berarti dia ini punya teman-teman dan saudara yang kurang membangun. Jadi dia sering dapat pengaruh-pengaruh racun atau toksik dari orang lain. Tapi kalau ini toksiknya dari diri dia sendiri, ya memang dia dari lahir udah jadi orang yang egois gitu. Keras, bahkan mungkin kasar gitu ya. Bisa secara verbal maupun secara fisik gitu. Beberapa ada yang seperti itu. Terus karakternya ini orangnya kalau udah marah itu susah banget nahan emosi. Ya namanya juga toksik ya. Orangnya toksik. Kalau ada apa-apa itu mungkin gampang banget nggak bicara atau bahkan ngeblokir. Bisa juga ya mutusin komunikasi tiba-tiba gitu, hanya karena emosinya sesaat ya gitu loh. Jadi ya kamu bisa perkirakan ini orangnya siapa gitu. Terus dia ini orangnya dia kan mudah mengambil keputusan karena emosi sesaat. Nah ketika dia ngambil keputusan dengan emosinya sesaat, dia tiba-tiba bisa menyesal gitu loh sama apa yang dia lakukan. Karena dia itu punya addiction dengan hal-hal yang buruk. Bisa kayak memang dia ini addiction alkohol kah, atau dia addiction drugs, atau addiction seks mungkin. Bisa kayak dia selalu dipengaruhi oleh hal-hal negatif gitu. Jadi dia gampang banget mengambil keputusan yang salah, jadi sering menyesal gitu. Jadi sama kamu ya
eh dia tuh kalau udah menyesal, dia pengen lagi balik sama kamu kayak gitu. Jadi ya akhir tahun 2020 ini sih energinya kayak pengen gitu balik lagi sama kamu. Kalau ini orang lama ya. Tapi kalau ini orang baru ya, meskipun dia toxic, dia itu sayang banget sama kamu. Jadi mau orang lama ataupun orang baru, ini orangnya pengen memiliki kamu seutuhnya. Dia pengen banget memiliki kamu seutuhnya. Jadi dia itu bisa dibilang posesif lah ya, gitu. Lalu ini orang mungkin dari lingkungan kamu bekerja atau di lingkungan kamu studi kah? Jadi kalian pernah dalam satu lingkungan atau dikenalin orang ya. Kemudian dia ini lumayan cakep, jadi dia ngerasa banyak yang suka sama dia gitu. Kamu mungkin tahu juga kalau dia ini disukai banyak orang, jadi terkadang kamu tuh loyo kalau perjuangin dia gitu. Kamu terkadang kayak gak yakin melanjutin hubungan sama dia, tapi meskipun dia tebar pesona sama orang lain ya, tetap aja hati dia itu balik lagi sama kamu gitu. Jadi kamu cemburuan sama dia, dia juga sebenarnya cemburuan sama kamu. Kalau kamu jalan sama orang lain ya dia bisa marah lah gitu. Meskipun kamu sekedar cuma bicara-bicara sama lawan jenis, tapi dia jealous gitu. Oke, kemudian tentang pendidikan atau pekerjaannya ya. Dia ini di bidang apa ya? Aku lihatnya ada yang di bidang ini loh, kayak bagian pemerintahan, birokrasi, bisa juga bagian keagamaan, tapi yang bersifat administratif gitu ya, tentang pekerjaan-pekerjaan yang berbau pemerintahan yang ini loh, bisa dikaitkan dengan keagamaan juga. Terus dia ini dari orang sosial juga bisa, dari sains juga bisa. Kalau dari sains ini tepatnya lebih ke orang lingkungan atau di bidang perairan gitu ya, bisa kelautan, bisa hal-hal yang berhubungan sama laut, terus atau berhubungan sama air gitulah, bisa air tawar atau air laut. Lalu ada juga di sini yang di bidang pertanian. Kemudian ada yang di bidang bisnis atau punya usaha sendiri ya. Terus di sini ada juga yang di bidang ini loh, kayak mengawasi sesuatu, atau dia ini kayak manajer juga bisa, atau supervisor juga bisa gitu ya. Itu sih beberapa bidangnya. Mungkin kalian salah satu dari bidang itu dealing ya sama kalian gitu. Terus ada ini juga sih di bidang seni atau art ya. Mungkin dia itu orang di bidang musik atau di bidang seni rupa, di bidang kreatif, bisa penulis, pengarang, dan sebagainya lah ya. Oke, berikutnya kita lihat tambahannya ya. Oke,
jumping. Oke, ini yang jumping. Ini ada warna green atau hijau. Mungkin ada yang suka warna hijau atau berhubungan sama hal-hal yang hijau. Misalnya suka ke tempat-tempat yang banyak tanaman, kebun gitu, taman, atau sering pakai sesuatu yang warna hijau. Bisa green ini untuk makanan, minuman kayak green tea atau apa, berkaitan ke kalian gitu, atau ke dia ya. Nah, aku baru ngomong green sama tea ya. Jadi tea itu teh, mungkin ada yang suka teh atau punya momen minum teh. Bisa juga pernah ke kebun teh atau tinggal di dekat kebun teh, atau ya berhubungan sama teh lah ya gitu. Ini ada lambang infinity ya. Jadi meskipun ini ada toksiknya, bisa saja ini ada spiritual connectionnya dengan kamu. Jadi kalau udah infinity itu kan nggak terbatas, tidak bisa didefinisikan, jadi terkoneksi terus. Dia mau kemana aja tetap koneksinya selalu ke kamu, baliknya selalu ke kamu, pulangnya selalu ke kamu, berlabuhnya selalu sama kamu gitu. Jadi mau ke kutub utara sekalipun ya, koneksi kamu sama dia tetap jalan gitu. Kemudian ada white ya, white itu putih, mungkin ada yang suka warna putih, atau ini cintanya cinta putih ya. Suci banget cintanya gitu. Mungkin kamu cinta dia banget, sekejam apapun dia sama kamu, cinta kamu ke dia tetap suci, tulus gitu. Atau memang ya ada yang suka warna putih atau sering pakai sesuatu warna putih. Mungkin ada yang berkaitan sama warna putih ya gitu. Sekarang aku keluarin huruf. Mungkin di nama ada huruf ini mungkin ya. Oke. Kita lihat. Ya. Ini ada huruf E, Z, B, C, L, O, R, Z udah ya, N, D, J, J, K, U, G, W, A, O ya. Oke. Sekarang aku keluarin angka, mungkin ini tanggal lahir, tanggal spesial, atau bulan spesial. Bisa juga nomor apa aja ya. Mungkin kalian anak keberapa, atau ini nomor sepatu, nomor rumah dan sebagainya ya. Nomor kantor atau nomor sekolah. Ya. Ada 15, 27, 30, 24, 8, 7, 8 lagi, 19, 4, 20, 14 ya, itu dia. Aku rasa ini aja PL1, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, sekarang kita lanjut ke PL2, pilihan 2 ini yang ada kartu Two of Cups ya. Oke. Kita lihat tarotnya.
energi jodoh akhir tahun 2020. Nine of Pentacles. Oke. Kemudian ada Seven of Pentacles, Eight of Wands. Ya. Seven of Swords. The Devil. Kemudian ada Ace of Swords. Lalu King of Swords. Kemudian ada Eight of Pentacles. Oke, kemudian King of Cups. Lalu The Lovers. Jadi kayaknya pile 1, pile 2, pile 3 tuh ada hubungan-hubungannya deh ya. Ada kaitan-kaitannya mungkin beberapa dari kalian ya. Jadi ini ada energi zodiak Capricorn, Taurus, Virgo, lalu Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian Aquarius, Gemini, Libra. Lalu Pisces, Cancer, Scorpio ya. Semua ada, tapi ini ada dominan, yaitu Capricorn dominan. Terus Gemini. Lalu Pisces, Cancer, Scorpio juga lumayan ya energinya. Jadi ini fisik orangnya. Orangnya ini cantik ya, atau ganteng lah. Jadi kalau cowok dia cakep, ganteng, seenggaknya manis gitu ya. Tapi kalau cewek ya dia cantik. Kalau dia senyum, apalagi tertawa tuh senang aja gitu ngeliatnya, ngangenin orangnya ya. Terus dia ini kalau dari warna kulit cewek ya, kalau dia cewek lumayan agak putih lah ya orangnya. Tapi kalau dia cowok kulitnya gelap gitu. Terus ada tai lalat di wajahnya mungkin ya, bisa di dahi atau di hidung atau di sekitaran wajah gitu. Terus postur tubuhnya ada yang bantet ya atau gembrot gitu. Ada juga yang langsing atau proporsional ya. Menurut kamu dia itu memikat kamu lah. Kamu punya ketertarikan seksual lah sama dia. Dari fisik juga kamu senang sama dia ya. Itu. Dan aku lihatnya orangnya manis orangnya. Lumayan sering senyum gitu. Tapi misterius ya. Jadi sifat karakternya ini orangnya dingin, misterius. Karena sensitif orangnya, sensian gitu. Terus banyak drama. Nanti kalau kalian ribut atau berkonflik, siapa yang salah, siapa yang minta maaf gitu. Jadi kalau kamu yang salah, ya otomatis kamu yang minta maaf kan. Tapi kalau dia yang salah, belum tentu dia mau minta maaf sama kamu. Gitu, karena dia misterius gitu loh, sensitif juga. Dan ada sifat ininya loh, egonya.
gitu. Dia nggak mau egonya terluka, makanya dia sering memenangkan egonya sama kamu. Tapi dia ini orangnya bucin. Meskipun terlihat dingin atau misterius, dia itu kalau udah sayang banget. Jadi ketika dia jatuh cinta sama kamu atau sayang sama kamu ya, dia bakalan megang hatinya banget buat kamu doang gitu. Cuma ya bisa on off gitu sama dia karena dia sensi orangnya dan drama ya. Jadi kalau ini cowok ya drama king, kalau ini cewek drama queen, begitu. Wow. Dan ini loh ya, aku lihat di sini ada beberapa dari kalian yang udah nggak komunikasi sama dia, terus itu kayaknya udah lama banget gitu ya, nggak bicara atau nggak ketemu gitu. Kalian nunggu udah lama banget. Mungkin memang udah ada yang diblokir gitu loh, atau ya udah ada yang tutup akun, jadi udah lama nggak komunikasi, udah lama banget ini ya. Dan itu nggak komunikasi mungkin karena ada ini beberapa hal manipulasi tentang bisa ada orang ketiga, atau ada yang ngerasa disakiti, atau di sini memang sama-sama pakai topeng. Jadi ngerasa kayak ya sudah kita jaga jarak, tapi ternyata nggak bahagia kan, jadi sekedar cuma pakai topeng doang gitu. Terutama dia ya, dia itu gampang banget pakai topeng sama kamu. Jadi dia bisa kayak pura baik-baik saja tanpa kamu, padahal sebenarnya hatinya hancur kalau nggak ada kamu. Karena dari luar aja dia ini terlihat logik, padahal budak cinta gitu, bucin orangnya gitu loh. Lalu beberapa dari kalian punya koneksi spiritual sama dia, bisa koneksi soulmate, twin flame gitu ya. Jadi dia ini kayak cerminan kamu sebenarnya. Kalian itu pasangan mirror. Kayak gitu sih yang aku lihat ya. Mungkin sama-sama punya pride yang lumayan gede. Kamu ngerasa dia ego, dia juga ngerasa kamu tuh ego. Jadi ini belum ada yang mulai komunikasi lagi gitu. Terus ini orangnya workaholic ya. Dia rajin bekerja atau dia rajin belajar. Jadi kalau sama sesuatu hal yang berbau cita-cita itu dia fokus ya. Dia berusaha profesional. Dan di saat kalian nggak komunikasi, nggak ketemu, dia mengalihkan pikirannya dengan kerja atau belajar gitu ya, supaya dia bisa lupa sama kamu. Tapi ternyata nggak bisa gitu loh. Dan ini bisa vice versa, bisa juga kamu yang mengalihkan pikiran kamu dari dia dengan melakukan aktivitas sehari-hari kamu. Tapi tetap aja ingatan tentang kalian itu selalu muncul. Karena ini koneksi soulmate-nya kuat ya. Gitu. Apalagi ini ada the lovers. Bayangin coba. Ini mirroring banget, cerminan. Udah soulmate, twin flame lagi. Jadi kalau soulmate itu kan saling melengkapi banget ya, membawa pengaruh kebaikan di hidup kita. Terus kalau ada koneksi di twin flame-nya juga, wah, di saat berkonflik, ya ini, ada yang menghindar, ada yang mengejar. Tapi kalau yang tadinya mengejar jadi menghindar, yang menghindar itu jadi mengejar. Jadi kayak runner and chaser. Ada yang lari, ada yang memburu, begitu loh. Jadi ini drama banget kisah cintanya ya. Tapi akhir tahun energinya kuat banget.
ya menjelang akhir tahun ini dia mau buka komunikasi, atau vice versa, kamu yang mau buka komunikasi gitu. Oke, lalu pendidikan pekerjaannya ya. Ini ada yang di bidang bisnis, atau memang dia punya bisnis sendiri, usaha sendiri ya. Terus ada juga di bidang komunikasi, bisa tentang IT, terus bidang operator ya kan, mungkin dia kerjanya di salah satu operator gitu. Kemudian di sini ada yang bekerja di bidang kerajinan gitu ya, kerajinan seni mungkin ada juga. Kemudian ada yang bekerja di bidang hukum atau pendidikan di bidang hukum, berbau hukum. Terus ada juga di sini ya di bidang pemerintahan ada ya, gitu sih. Sama di bidang sosial juga ada, gitu. Mungkin beberapa dari kalian dealing sama orang ini di bidang itu. Sama ini sih satu lagi, ada yang di bidang ilmu pengetahuan alam ya. Tuh. Sekarang kita lihat tambahannya. Oke. Aku juga ngelihat nih ya. Ini ada juga yang di bidang pertahanan. Jadi pertahanan itu ya kayak militer mungkin, atau di bidang kepolisian juga bisa ya. Terus ada yang di kehutanan juga ada, gitu. Beberapa dari kalian ada dealing sama mereka, sama orang kayak gitu ya. Kemudian ini ada cabi. Wah, cabi itu ini mungkin untuk orang yang agak bantet gitu ya, agak berisi. Mungkin di antara kalian ada yang cabi, pipinya tembem gitu ya, jadi sering gemes banget gitu. Cabi. Wah. Ini ada humor. Mungkin diantaranya tuh suka humor, suka sesuatu hal-hal yang berbau humoris, suka hal-hal lucu gitu yang bikin tertawa, atau suka tertawa nggak jelas gitu. Wah, ini ada blue itu biru, mungkin ada yang suka warna biru ya, atau berkaitan sama warna biru, suka memakai sesuatu yang biru ya, atau apapun lah tentang biru. Ada yang suka biru ya kayaknya. Terus bijak, mungkin orangnya bijak, ada yang bijak banget orangnya, jadi bisa pintar berkata-kata, orangnya memotivasi, bisa vice versa ya, gitu. Jadi orangnya cukup membangun sebenarnya, atau dia itu ngerasa kamu bisa bersikap bijak sama dia, jadi bisa dia atau kamu yang bijak. Oke, aku keluarin huruf. Jadi ini mungkin huruf ini ada di nama itu ya, nama orangnya. Ada U, X, T, R, G, S, E lagi,
Y, J, V atau V, L, Q, N, P, G, J. Tuh. Lalu aku keluarin angka, mungkin ini tanggal lahir, tanggal spesial, bulan spesial, atau anak keberapa. Nomor rumah bisa, nomor kantor, nomor sepatu, nomor apa aja lah ya, berkaitan sama kalian. Um, 21, 13, 9, 7, 22, kembar ya, berarti twin flame. 27, 3, ada yang ini berhubungan sama 3. 18, 10, 23, 19, 18, 1 ya. Bisa tanggal, umur, atau anak keberapa ya, sesuaikan aja ya gitu. Aku rasa ini aja file 2 ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Ya, sekarang kita ke file 3. Pilihan 3 yang ini ada kartu The Lovers ya. Wah. Siapa yang milih ini? Kita lihat energinya ya. Energi jodoh akhir tahun 2020. Oke. Ini ada Five of Swords. Wow. Oke. Kemudian ada Ten of Swords. Oke. Lalu ada Four of Swords. Banyak swordsnya ya. Kemudian Knight of Cups, The High Priestess, Four of Wands, The Hangman, Ten of Pentacles, Six of Swords, Two of Pentacles ya. Jadi kita lihat zodiaknya dulu. Ini ada zodiak Aquarius, Gemini, Libra. Tapi yang dominan mungkin Gemini ya. Gitu. Terus ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Terutama Pisces dan Cancer ya. Lalu ada Aries, Leo, Sagittarius. Gitu. Kemudian Capricorn, Taurus, Virgo ya. Lumayan banyak energinya nih. Oke, itulah zodiaknya. Sekarang kita ke fisiknya ya. Kalau dari fisiknya, ini orangnya lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi secara standar orang Indonesia gitu loh. Terus apa ya? Postur tubuhnya tuh nggak terlalu berisi, biasa aja. Nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk gitu. Lalu di sini ada yang wajahnya itu lonjong, tapi ada juga wajahnya yang bulat gitu. Mungkin pipinya gede juga gitu ya, pipinya tembem bisa aja gitu. Kemudian orang ini cukup profesional, bahasanya
tubuhnya itu cukup proporsional buat kamu. Kamu ngerasa tubuh dia itu ya ideal lah buat kamu gitu. Dari tingginya, terus dari otot-ototnya atau ya bagian tubuhnya itu ada yang kamu suka ya. Bisa matanya kah, bibirnya, hidungnya, kayak gitu. Karena salah satu dari bagian tubuhnya bisa menarik perhatian kamu gitu loh. Mungkin pada saat kalian face to face nih ya, lagi ngomong, kamu fokus banget ngeliat matanya yang indah mungkin atau ngeliat bibirnya yang tipis atau doer, bisa gitu ya. Jadi itulah fisiknya. Terus sifat karakternya, wow, aku sih lihatnya ini orang yang cenderung ini loh ya, mudah menyerah. Dia tuh nggak terlalu kuat untuk berjuang. Jadi kalau satu atau beberapa hal yang menghalangi kalian atau ngebuat dia patah semangat, ya dia down aja gitu. Jadi dia kayak udah males aja maju lagi sama kamu gitu. Mungkin memang kayak ada perbedaan di antara kalian, jadi ya itu kan mencolok banget buat dia dan dia gak kuat dengan perbedaan itu. Orang ini juga cenderung sulit banget mengambil keputusan, cenderung kayak kurang punya pendirian gitu. Dan pasif orangnya pasif banget. Dia lebih senang diam, terus overthinking. Diam dan berpikir yang aneh-aneh tanpa ada solusi dan action gitu loh. Jadi ya ini hubungannya benar-benar menguras energi sebenarnya. Kamu stres, dia juga stres gitu, sama-sama stres. Apalagi di sini tuh kuat banget energi twin flame-nya ya. Ini mungkin twin flame kamu gitu. Walaupun beberapa ada yang belum mengerti tentang spiritual connection, tapi ada di antara kalian yang ini loh, punya koneksi twin flame sama dia ini. Gitu. Orang yang aku bicarain ini. Jadi kalau twin flame itu kan kayak pasangan mirror. Kamu ngelihat sifat kamu atau hal-hal yang kamu suka, hal-hal yang tidak kamu suka. Jiwa kamu tuh kayak ada di dalam jiwa dia gitu. Jadi ya kamu menghadapi dia seperti menghadapi diri kamu sendiri karena mirror gitu kan. Jadi menguras energi banget, tapi vibrasinya kuat banget kayak magnet. Jadi tarik menariknya itu kuat. Mau dipisahkan sejauh apapun tetap kayak gue bisa ngerasain lo ada di hidup gue. Nah itu yang dirasain kalian kan. Terus ini beberapa ada yang udah punya orang lain atau udah sama orang lain, bisa sudah menikah mungkin atau sudah pernah menikah, sudah single parent mungkin, udah single ya. Dan orang ini tuh mau datang lagi sama kamu, apalagi menjelang akhir tahun gitu. Seenggaknya dia tuh pengen bicara lagi sama kamu, pengen komunikasi lagi kayak gitu ya. Jadi kayak apa ya, ini tuh meskipun bikin kalian stres, terus ada dramanya juga, banyak up and down-nya. Kalian bisa sedih, bisa tertawa karena dia. Ya, itu tuh kayak ngebuat hari-hari kalian berwarna gitu loh. Waktu bersama ataupun gak bersama, tetap aja gitu kayak saling nempel energinya. Jadi mau sama siapapun kalian ngerasa pasangan jiwa kalian itu ini orangnya gitu. Ya walaupun secara fisik kalian gak bersatu, tapi secara jiwa kalian melekat gitu. Jiwanya tuh melekat banget kamu sama dia.
Apalagi kalau udah lama nih ya nggak ketemu, udah lama banget nggak komunikasi karena ada blog ataupun ada yang tutup akun juga, itu semua percuma. Nggak ada faedahnya gitu. Orang ini tetap aja kayak bisa ngerasain energi kamu terus, jadi dia kepoin kamu terus, dia stalkingin kamu terus di media sosial karena rasa ingin tahu tentang kamu itu selalu ada, kayak anak kembar gitu loh. Jadi kalaupun jalan hidupnya berbeda, pasti tetap kan saling pengen tahu kabar satu sama lain. Nah, itulah jiwa twin ya, jiwa twin flame gitu. Sorry. Lalu sih mungkin waktu berkonflik ini, yang dealing sama kamu ini gampang banget menarik diri atau putusin komunikasi begitu aja, atau vice versa, mungkin kamu yang seperti itu atau kalian sama-sama seperti itu ya. Jadi sekarang itu nggak ada komunikasi, sama-sama diem, sama-sama nggak mau berkabar. Terus mungkin ada beberapa yang sama-sama udah males gitu ya ngupload sesuatu di media sosial karena udah hambar. Hambarnya itu karena, bayangin coba, kita nggak berhubungan lagi nih di media sosial. Bisa kayak kita nggak ada hubungan di WhatsApp, atau kita nggak ada hubungan di Instagram atau di Facebook. Nah, nggak ada gairah buat ngeposting sesuatu yang wah gitu, karena udah dibatesin nih, ada blokiran, ada yang tutup akun, kayak gitu. Jadi diantara kalian ada yang ya mungkin udah males sering-sering upload sesuatu. Apalagi di sini kan bisa aja di blok ataupun tutup akun karena ada sesuatu yang diposting di media sosial, ada kata-kata ataupun status yang diupload, itulah yang ngebuat drama. Jadi terjadilah blokiran itu atau hapus akun itu, gitu loh. Jadi bener-bener orang ini tuh mirror kamu banget ya, mirror kamu banget. Dan dia ini karakternya kalau mau buka komunikasi juga dia harus berpikir lama banget ya, dia harus yakin dulu kalau mau buka komunikasi. Jadi benar-benar orang yang sangat overthinking dan banyak pertimbangan. Jadi sering juga dia ini nunda-nunda untuk berdamai lagi sama kamu, atau mungkin untuk minta maaf pun dia sering nunda-nunda. Dia tuh kayak harus yakin dulu gitu loh hatinya, harus turunkan egonya dulu gitu. Dia ngerasa kayak, ini bener nggak ya kalau gue buka komunikasi lagi, kalau gue minta maaf bener nggak ya. Dia selalu overthinking kayak gitu. Dia ngerasa kayak ntar deh, tunggu dulu deh, pikirin dulu deh. Nah kayak gitu, orangnya banyak berpikir, banyak pertimbangan, jadi actionnya lambat, tindakannya lumayan lelet gitu ya. Tapi kamu sayang banget sama dia ya kan, dia juga sayang banget sama kamu, terutama bagi yang ngerasa koneksi spiritual ya. Ya sekejam apapun dia, kamu tetap sayang sama dia. Gitu juga vice versa, sekejam apapun kamu, dia selalu sayang sama kamu. Jadi meskipun menguras energi, tapi feel-nya, passion-nya, spirit-nya itu membara. Jadi bahagianya luar biasa sebenarnya. Apalagi kalau ketemu lagi atau chattingan lagi atau komunikasi lagi, ya happy banget lah gitu ya. Oke, sekarang pendidikan atau pekerjaannya ya. Ini ada yang di bidang sains, terus ada yang di bidang pertanian, kelautan bisa, perairan bisa gitu ya. Terus ada yang di bidang keagamaan, ada religius gitu ada.
mungkin guru ya, bisa juga. Lalu ada yang di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan pengadilan ya. Lalu ada yang di bidang bisnis atau punya usaha juga bisa. Lalu ada yang di bidang ini loh, kayak transportasi juga ada ya, kayak transportasi laut, transportasi darat atau udara, kayak kapal, perkapalan gitu ya. Lalu pesawat bisa, atau otomotif berbau mesin, kendaraan darat juga bisa gitu. Terus kamu sama dia ini kayaknya bisa beda kota, beda provinsi, atau beda negara. Bisa juga memang lagi jaga jarak sama dia gitu. Terus orang ini juga dari bidang event-event gitu ya. Bisa memang orang yang di tim kreatif sebuah acara, kayak gitu bisa. Lalu ada juga di sini yang kayak apa ya, di bidang pertanian udah ya tadi ya. Pertanian udah. Terus ada juga yang di bidang mungkin karyawan bisa, ini mungkin pegawai ya, sejenis karyawan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat tambahannya ya. Oke, ini ada jumping card, ini ada pen. Jadi pen itu pulpen, mungkin kalian ada yang berkaitan dengan pulpen. Atau ini orang yang udah banyak menuliskan hal-hal di kehidupan kamu, jadi susah dihapuskan dari hidup kamu gitu. Bisa juga pen ini kayak berhubungan dengan profesi, bisa satu lingkungan kerja, atau kalian rekan belajar ya kan. Lalu apa ya, mungkin dia orang yang suka nulis juga gitu. Ini ada garam, beberapa berhubungan sama garam, berarti berhubungan dengan laut bisa ya kan. Atau kalian punya momen tentang garam ya, gitulah. Ini ada dream itu mimpi, mungkin kalian sering saling memimpikan, atau kamu sering banget mimpiin dia, atau ya beberapa kali mimpikan dia gitu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, dia datang ke mimpi kamu. Ya, kamu gitu juga sebenarnya. Dia lumayan sering mimpiin kamu. Karena koneksi spiritual itu kan sulit diutarakan dengan kata-kata saja. Karena yang sudah merasakan pasti ini sering memikirkan, sering memimpikan. Bahkan kalau berdoa itu ya sering kebayang wajahnya gitu. Ini ada kata nekat ya. Mungkin perlu ngelakuin hal-hal nekat supaya bisa bersatu. Apalagi di sini yang ada perbedaan, terus ada sesuatu yang ngebentengi kalian. Jadi harus nekat gitu loh, supaya bisa bicara lagi, supaya bisa komunikasi lagi, supaya bisa ketemu lagi mungkin ya. Oke, kita lihat huruf ya. Mungkin di namanya ada huruf ini. Wih, banyak banget nih. Ada O, R, M, terus ada F lagi, J, I,
K, A, W, U lagi, Y, T, X, A, Y, D, K lagi. Oke, kita lihat angka ya. Mungkin tanggal lahirnya atau bulan spesial, tanggal spesial, bisa anak keberapa, nomor rumahnya, nomor kantor, nomor sekolah, ya nomor apa aja ya, bergantung sama kalian, berhubungan sama kalian, bisa kelipatannya. Oke. Ada angka 26, angka 5, 4, 25, 1, 12, 28, 28 lagi, 16, 2, 11, ini twin flame ya, 30. Oke. Bisa tanggal, bisa umur, apa aja lah ya. Oke. Aku rasa ini ya, paling 3-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.